I was actually recruited by a group of Christians and Jews to destroy Islam. Sarifah Carlo menceritakan kisah awal memeluk Islam. Kisah bagaimana saya kembali kepada Islam adalah cerita tentang rencana. Saya membuat rencana, dan Allah membuat rencana. Dan Allah adalah perencana terbaik. Ketika Carlo masih remaja, dia menjadi perhatian sekelompok orang dengan agenda yang begitu jahat. Mereka memiliki agenda khusus untuk menghancurkan Islam. Ini adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah yang saya sadari. Hanya menggunakan posisi mereka di pemerintah Amerika Serikat untuk mencapai tujuan mereka, ucap Carlo. Salah satu anggota kelompok ini mendekati Carlo. Dia melihat bahwa Carlo pandai berbicara, memandang, dan begitu mendukung hak-hak perempuan. Kemudian dia memberitahu Carlo bahwa jika dirinya belajar hubungan internasional dengan konsentrasi Timur Tengah, dia akan menjamin Carlo pekerjaan di Kedutaan Besar Amerika di Mesir. Dia ingin saya akhirnya pergi ke sana untuk menggunakan posisi saya di negara itu untuk berbicara dengan wanita muslim dan mendorong gerakan hak-hak wanita yang masih muda. Saya pikir ini adalah ide yang bagus. Saya telah melihat wanita muslim di TV, adalah kelompok tertindas yang miskin, dan saya ingin memimpin mereka menuju kebebasan abad ke-20, jelasnya. Dengan niat tersebut, Carlo pergi ke perguruan tinggi dan memulai pendidikannya. Carlo mempelajari Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Carlo juga mempelajari cara agar dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengatakan apa yang dia ingin katakan. Begitu Carlo mulai belajar, tanpa disadari ia tertarik dengan ajaran Islam. Menurutnya, ajaran Islam lebih masuk akal. Guna membentengi diri, Carlo pun mempelajari ajaran Kristen di Harvard. Saya merasa berada di tangan yang tepat, ya. Tapi bukan karena alasan yang saya pikirkan. Ternyata profesor ini adalah seorang Kristen Unitarian. Dia tidak percaya pada Trinitas atau keilahian Yesus. Sebenarnya, dia percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi, kata Carlo. Dia melanjutkan untuk membuktikan ini dengan mengambil Alkitab dari sumbernya dalam bahasa Yunani, Ibrani dan Aram dan menunjukkan di mana mereka diubah. Saat dia melakukan ini, dia menunjukkan peristiwa sejarah yang membentuk dan mengikuti perubahan tersebut. Pada saat saya menyelesaikan kelas ini, keyakinan terhadap agama saya runtuh. Tetapi saya masih belum siap untuk menerima Islam, lanjutnya. Seiring berjalannya waktu, Carlo terus belajar, untuk dirinya sendiri dan untuk karir masa depannya. Pada fase ini, Carlo berniat bertanya lebih dalam tentang Islam kepada seorang anggota asosiasi pelajar Muslim. Anggota MSA ini menyadari ketertarikan Carlo terhadap Islam. Suatu hari, ia menghubungi Carlo dan mengajaknya bertemu. Saya pergi menemui mereka setelah sholat Isya. Saya dibawa ke sebuah ruangan dengan setidaknya 20 pria di dalamnya. Mereka semua memberi ruang bagi saya untuk duduk, dan saya ditempatkan berhadap-hadapan dengan seorang pria tua Pakistan, kata Carlo. Masya Allah, pria tua ini begitu memahami ajaran Kristen. Ia dan saya berdebat tentang hal yang berbeda antara Alkitab dan Al-Quran. Pada titik ini, setelah mendengarkan orang bijak ini memberitahu saya apa yang sudah saya ketahui, berdasarkan kelas yang saya ambil dalam agama Kristen, dia melakukan apa yang tidak pernah dilakukan orang lain. Dia mengundang saya untuk menjadi seorang Muslim, ungkap Carlo. Dalam 3 tahun, Carlo telah mencari dan meneliti, tidak ada yang pernah mengajaknya ke dalam Islam. Alhamdulillah, Allah membuka hati saya, dan saya berkata, ya, saya ingin menjadi seorang Muslim, ungkap Carlo. Carlo kemudian dibimbing bersyahadat dalam bahasa Inggris dan Arab. Ketika saya bersyahadat, saya merasakan sensasi yang aneh, beban berat seolah terangkat dari dada saya. Saya seolah baru lahir dan pertama kali bernafas. Alhamdulillah, Allah telah memberi saya kehidupan baru, kesempatan menuju jannah, dan saya berdoa agar saya menjalani sisa hari saya dan mati sebagai seorang Muslim. Amin, papar Carlo.